Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy D. Oke, di video kali ini gue akan mereview Samsung S10 Plus. Jadi handphone ini tuh udah gue pakai sekitar semingguan. Menurut gue untuk sebuah mantan flagship, HP ini tuh masih sangat layak banget buat dipakai di tahun 2022. Untuk spesifikasinya sendiri, HP ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 855. Untuk informasi aja, kalau versi Snapdragon ini tuh hanya dijual untuk negara USA dan China aja. Untuk versi yang Indonesia itu menggunakan Exynos 9820. Untuk RAM-nya ini 8/128 GB, dan Android yang saat ini gue pakai itu menggunakan Android 11 dengan One UI 3.1. Tapi tenang aja nih, masih bisa di-upgrade kok ke Android 12 dengan One UI 4.0. Untuk bagian layar menggunakan ukuran layar 6,4 inch, panelnya pakai Dynamic AMOLED WQHD+, dan udah support HDR10+. Untuk resolusinya sendiri dia 1440 x 3040 pixel dengan aspek rasio 19:9. Untuk baterai HP ini tuh berkapasitas 4100 mAh. Fitur lainnya seperti NFC, speaker stereo yang udah didukung sama Dolby Atmos, wireless charging maksimal 15 watt, reverse wireless charging maksimal 4,5 watt, sertifikasi IP68, fingerprint di dalam layar, face recognition, dan Samsung DeX ada di handphone ini. Untuk harganya kalau gue lihat di e-commerce, untuk versi yang Inter itu ada di kisaran 4,5 jutaan. Sedangkan untuk yang versi Indonesia itu ada di kisaran 5,5 jutaan. Kalau untuk handphone yang gue pegang saat ini tuh gue beli di harga 4,6 juta. Link pembelian nanti gue taruh di deskripsi di bawah. Untuk di dalam dusnya itu gue mendapatkan aksesoris OM, ada dus, charger 10 watt, kabel data Type A to Type C, earphone, buku petunjuk, dan SIM ejector. Untuk pertama di sini gue mau bahas adalah di bagian performanya. Karena menurut gue Samsung S10 Plus ini tuh masih enak banget buat dipakai di tahun 2022. Buat buka sosmed lancar, gaming ngebut, pokoknya enak banget deh buat dipakai sehari-hari. Untuk skor Antutu di sini gue mendapatkan skor di 500 ribuan, dan untuk Geekbench 5 gue mendapatkan skor di 720 buat single core dan 2527 buat multi core. Kalau gue pakai buat main Genshin Impact, HP ini tuh bisa dapet di settingan default medium di 30 fps. Karena handphone ini tuh mantan flagship ya, jadinya gue akan main di settingan tertinggi di High-S dengan 60 fps. Saat gue pertama kali masuk emang kerasa agak sedikit patah-patah, tapi setelah sekitar 1-2 menit mulai berasa banget enaknya. Walaupun pakai chipset Snapdragon 855 yang udah rilis 3 tahun lalu, tapi performanya ini tuh masih bisa diandelin banget buat di tahun 2022. Saat ketemu musuh yang cukup rame masih kerasa enak banget. Cuman setelah gua main selama 30 menit, handphone ini tuh udah mulai berasa banget kayak ada frame drop gitu. Terus juga untuk handphone ini tuh lebih cepat kerasa angetnya atau panas lah. Saran gue sih main di settingan default medium aja biar tetap enak. Di game kedua gue main di PUBG Mobile. Untuk settingannya gue dapet di Smooth Extreme dan HDR Extreme. Untuk settingan Ultra HD juga udah tersedia di handphone ini. Selama main gue pakai di settingan tertinggi Ultra HD dengan frame rate Ultra. Performa HP flagship itu emang benar-benar nggak bisa diremehin ya. Walaupun HP ini tuh umurnya udah 3 tahun, tapi performanya tuh masih enak banget buat dipakai main PUBG Mobile. Selama main di mode deathmatch satu game, gue nggak ngerasain ada yang namanya frame drop. Semuanya tuh lancar banget, enak banget, sensor gyroscope-nya juga cepet banget, dan untuk tombol-tombolnya itu kerasa responsif banget. Jarang banget gue ngerasain kayak salah pencet gitu. Lanjut untuk game Mobile Legends. Di game kentang ini gue bisa dapet di settingan rata kanan, grafik ultra, dan refresh rate tinggi. Selama permainan gue ngerasain enak banget, smooth, pencetannya juga kerasa responsif banget. Tapi ya karena layarnya ini agak curve gitu, jadi buat tombol kayak flicker itu agak kerasa susah buat diarahin. Saat gua mau flicker ke belakang, jatuhnya itu malah gue sering pencet ke flicker ke depan. Menurut gue sih masalah ini karena cuman belum terbiasa aja ya pakai handphone ini. Harusnya sih kalau udah terbiasa tuh nggak akan kayak gini. Tapi overall selama gue main semua game itu masih enak banget di Samsung S10 Plus ini. Mungkin sebuah kekurangan di sini kalau main game tipe kayak MMORPG. Karena saat gue ngetes HP ini di game GOC, layarnya itu kayak kepotong gitu untuk bagian tompelnya. Mungkin karena tompelnya ini terlalu gede kali ya, makanya developernya itu jadi bikin kayak gini. Tapi tetap bisa sih gua akalin di menu full screen, tapi malah jadinya itu kayak ketutup gitu, jadi agak susah buat dilihat. Lanjut di sini gue bakal bahas di kameranya. HP ini tuh punya 2 setup kamera depan dan 3 setup kamera belakang. Untuk di kondisi pencahayaan yang bagus, foto yang dihasilkan sama Samsung S10 Plus ini tuh bener-bener cakep banget. Tone warna yang dikasih itu berasa lebih berwarna dan gak kelihatan lebay. Untuk sudut-sudut foto juga masih kelihatan bagus buat detailnya.
Nah, kalau untuk kamera ultrawide-nya nih juga masih kelihatan bagus banget sih kalau menurut gua. Kalau dibandingin sama kamera utamanya, untuk tone warna yang dikasih sama kamera ultrawide-nya ini nggak terlalu jomplang banget atau bisa dibilang hampir sama. Untuk sudut foto yang dikasih kamera ultrawide-nya ini juga masih kelihatan bagus untuk detailnya. Nah, sekarang untuk kamera bokehnya nih. Kalau menurut gua, untuk kamera bokehnya ini tuh kerasa bagus banget ya. Detail blurnya tuh rapi banget, tone warnanya kelihatan cerah. Pokoknya kelasan flagship banget deh. Sangat bisa diandalkan banget buat foto di sosial media. Kalau untuk kamera malam atau mode night mode, di sini gue menemukan beberapa perbedaan yang cukup lumayan. Kalau dibandingkan sama kamera utamanya, kalau untuk kamera utamanya itu tone warnanya kelihatan bagus, tapi detailnya kurang. Sedangkan untuk foto malamnya atau night mode-nya, untuk detailnya ini tuh bagus banget. Sedangkan untuk tone warnanya menurut gue terlalu over sharpening. Tapi kadang gue menemukan suatu momen dimana kamera mode malamnya ini tuh lebih kelihatan bagus dibanding sama kamera utama saat foto di malam hari. Nah, kalau untuk kamera selfie-nya nih, jujur gue nggak terlalu suka sama kamera selfie dari sebuah handphone Samsung. Karena menurut gue untuk karakteristik dari kamera selfie-nya itu cenderung ke soft. Mau dari handphone entry level, mid-range, sampai ke flagship-nya kelihatan sama aja, soft. Tapi mungkin buat beberapa orang itu lebih suka karakter dari soft ini. Intinya sih sesuaikan ke selera aja kali ya. Kalau menurut gue pribadi sih ya gue kurang suka. Nah, kalau untuk videonya nih, sebelum masuk ke videonya, gue mau kasih lihat untuk menu apa aja yang ada di Samsung S10 Plus ini. Untuk menu kameranya itu ada single tag, foto, video, dan more. Di dalam mode more itu ada banyak banget pilihan yang bisa kalian pilih. Oke, sekarang gue mau langsung kasih lihat hasil video dari Samsung S10 Plus ini. Terus yang paling gue suka dari sebuah handphone Samsung itu di bagian layarnya. Karena layarnya ini tuh emang kerasa kelasan flagship banget. Enak banget buat dilihat. Buat dipakai lama-lama juga nggak kerasa capek di mata. Apalagi ditambah One UI dari Samsung ini. User experience itu jadi kerasa nyaman banget. Model curve layarnya ini juga bikin kesan yang premium banget. Di Samsung S10 Plus ini gue juga bisa atur untuk resolusinya. Setting ke HD Plus bisa, setting ke WQHD Plus juga bisa. Always on display juga udah tersedia di handphone ini. Kekurangannya paling cuma di refresh rate-nya aja yang masih di 60Hz. Sama di layar curve-nya nih. Kenapa? Karena susah banget buat nyari tempered glass-nya. Gak susah sih, banyak yang jual. Tapi kalau kalian pasang, pasti lepas terus di bagian sudut layarnya. Kalau gue pribadi sih gue lebih suka nggak pakai tempered glass ya, karena lebih kerasa enak banget buat dilihat dan buat di slide sana sini. Palingan gue kudu lebih hati-hati aja kali ya, biar layarnya itu nggak pecah ataupun baret. Walaupun handphone ini tuh udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 6, tapi ya tetap kerasa ngeri-ngeri sedap. Nah, sekarang buat bagian desainnya. Kalau desainnya sih masuk ke selera kali ya. Tapi kalau gua pribadi, model frame kamera belakangnya ini tuh masih enak banget buat dilihat. Masih kelihatan kekinian lah buat di 2022. Apalagi untuk bodi belakangnya ini tuh masih pakai kaca. Dan udah dilindungi juga sama Corning Gorilla Glass 5. Jack audio juga masih tersedia di handphone ini. Untuk informasi aja, Samsung S10 Plus ini tuh adalah seri terakhir yang pakai jack audio. Dan untuk slot SIM cardnya, HP ini tuh bisa pakai 2 SIM card. Cuman sayangnya nggak bisa upgrade pakai micro SD. Mungkin sebuah kekurangan itu ada di bagian tombol volumenya.
karena gua itu udah terbiasa pencet tombol volume ada di bagian sisi kanan, sedangkan Samsung S10 Plus ini tuh masih ada di sisi kiri. Dan untuk posisinya juga agak lebih condong ke atas. Tapi jujur sih, gue suka sama dimensi dari handphone ini karena dimensinya itu kerasa tipis dan gripnya itu kerasa enak banget. Apalagi buat ditaruh di kantong celana itu juga masih kerasa nyaman. Dan untuk ukuran baterai HP ini tuh bisa dibilang cukup. Best screen on time itu gue bisa dapet di kisaran 5-6 jam. Itu pun pemakaian yang cukup ringan kali ya, kayak WhatsApp, sosial media, nonton film, dan lain-lain. Tapi kalau udah dipakai buat main game, aduh, langsung berasa banget borosnya. Kalau pemakaian ringan itu gue biasa ngecas 1-2 kali sehari. Tapi kalau udah buat dipakai ngegame, gue itu bisa ngecas 2-3 4 kali dalam sehari. Kalau untuk pengecasan HP ini tuh pakai kepala casan bawaan yang harusnya itu 15 watt fast charging. Tapi di paket pembeliannya, gue mendapatkan kepala charger yang ukurannya cuma 10 watt. Dan nggak bisa dapat fitur fast charging pula. Ya, gue paham sih. Mungkin karena handphone ini tuh produk X-Inter kali ya. Jadinya itu dikasih aksesoris yang OM. Kalau dalam pengetesan gue, kalau gue ngecas pakai kepala casan dan kabel bawaan OM ini, gue itu bisa ngecas sampai 3 jam lebih. Jadi saran gua kalau kalian beli Samsung S10 Plus X-Inter ini, kalian itu harus siapin duit lagi buat beli kepala charger dan kabel chargernya, biar bisa dapat fitur fast charging. Oke, kesimpulan menurut gua buat sebuah handphone di harga 4,5 jutaan, Samsung S10 Plus ini tuh masih bisa bersaing dengan handphone mid-range yang ada di pasaran saat ini. Ditambah fitur-fitur yang ditawarkan sama handphone ini tuh udah kelasan flagship. Kayak misalnya wireless charging, layar curve, prosesor Snapdragon seri 8, dan desainnya itu masih kekinian banget. Kelemahannya ya paling cuma di refresh rate-nya aja yang masih di 60 Hz. Dan untuk software update terakhir itu mentok di Android 12 dengan One UI 4.0. Koreksi kalau gue salah ya. Sisanya menurut gue Samsung S10 Plus ini tuh the best banget buat di harga 4,5 juta. Tapi sekali lagi nih gue ingetin ke kalian, kalau kalian mau beli Samsung S10 Plus atau handphone apapun itu dan garansinya X internasional, kalian itu wajib banget cari seller yang berani ngasih garansi IMEI seumur hidup. Karena IMEI itu sangat penting banget buat sebuah handphone. Kalau IMEI kalian itu keblokir, kalian itu cuma bisa pakai WiFi only aja. Kalaupun mau bayar pajak secara resmi, harganya itu jatuhnya malah lebih mahal dari yang Xsen atau X garansi Indonesia. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak. Gua Tino Kudo cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.